Manchester City stabil. Pada laga pembuka Liga Inggris 2023-2024 juara bertahan Manchester City menang telak atas tim promosi Burnley 3-0 di Stadion Turf Moor. Erling Haaland langsung mengejutkan publik tuan rumah usai mencetak gol cepat di menit keempat. Bermula dari sepak pojok Phil Foden di sayap kanan, bola dialirkan ke tiang jauh dan diteruskan sundulan Rodri di sisi kotak penalti yang disambar oleh Erling Haaland dengan sontekan depan gawang. Sedangkan proses gol kedua hasil sodoran mendatar Julian Alvarez di sayap kiri ke arah kotak penalti yang dituntaskan Haaland dengan tembakan kaki kiri ke sudut atas gawang Burnley. Untuk gol ketiga dicetak Rodri dari hasil sepakan jarak dekatnya setelah sepak pojok Manchester City yang disundul pemain Burnley jatuh di kakinya. Manchester City berhasil mengalahkan Newcastle United dengan skor 1-0 dalam laga Premier League 2023-2024 pekan kedua yang digelar di Etihad Stadium. Gol sematawayang dari Julian Alvarez di babak pertama meneruskan assist Phil Foden. Kevin De Bruyne cedera hamstring. Kemenangan City 3-0 atas Burnley harus dibayar mahal. Gelandang andalan City, Kevin De Bruyne mengalami cedera, De Bruyne menjadi starter. Ia hanya mentas selama 23 menit, setelahnya ia ditarik pelatih The Citizens Pep Guardiola dan digantikan oleh Mateo Kovacic. Kevin De Bruyne dikabarkan terbang ke kampung halamannya di Belgia untuk menjalani operasi hamstring yang dialaminya. Masa pemulihan De Bruyne diperkirakan memakan waktu yang cukup lama. Mantan pemain Chelsea tersebut kemungkinan besar bakal absen dalam beberapa bulan ke depan. Dengan cederanya Kevin De Bruyne, Pep Guardiola mengatakan bahwa Manchester City mempertimbangkan opsi untuk merekrut pemain lagi sebelum bursa transfer musim panas ditutup 1 September. Manchester United kurang greget. Berbanding terbalik dengan tim sekotanya, Manchester United malahan hasil minor yang didapatkan dari 2 pertandingan yang telah dilakukan baru dapat poin 3 dari 1 kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Walaupun menang 1-0 melawan Wolverhampton Wanderers di pekan pertama, Mason Mount dan kawan-kawan tak tampil mengesankan. Terlebih ketika United menghadapi Tottenham Hotspur, tim asukan pelatih Erik ten Hag itu tampil menyedihkan dan takluk 0-2 dalam pertandingan itu. Dari 3 pembelian pemain baru hanya Andre Onana saja di posisi kiper yang sejauh ini sudah memberikan kontribusi positif untuk United. Sedangkan Mason Mount masih kebingungan mencari peran terbaiknya di MU. Penampilannya masih kurang mengesankan. Untuk Rasmus Højlund masih belum bisa dimainkan karena cedera yang dideritanya sejak masih di Atalanta. Erik ten Hag menyoroti ketumpulan penyerang The Red Devils, julukan Manchester United yang harusnya mampu mencetak gol di laga versus Hotspur itu, memang barisan depan MU bermain di bawah form terbaiknya semua. Antony tidak bisa berbuat banyak di sisi kanan penyerangan MU. Alejandro Garnacho tidak banyak memberikan kontribusi berarti dan Marcus Rashford bukan sosok nomor 9 sejati. Pada laga ini ia sangat jarang terlibat dalam permainan. Di barisan belakang hanya Rafael Varane yang bermain konsisten di 2 pertandingan, sedangkan rekannya Lisandro Martinez, Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka inkonsisten semua. Di posisi gelandang, Casemiro gagal menandingi para gelandang Spurs yang tampil Spartan sepanjang laga. Bruno Fernandes, sebagai gelandang dan kapten tim, kontribusinya jauh dari kata memuaskan. Liverpool menjanjikan. Chelsea dipaksa main imbang 1-1 oleh Liverpool dalam laga pekan ke-1 di Stamford Bridge. Liverpool mencuri gol lebih dahulu lewat aksi Luis Diaz di menit 18. Chelsea lantas menyamakan kedudukan melalui gol Axel Disasi di menit 37. Liverpool sukses memetik kemenangan 3-1 di pekan kedua ketika menjamu Bournemouth di Anfield. Di laga ini sebenarnya tim tamu, Bournemouth sebenarnya unggul terlebih dahulu melalui gol Antoine Semenyo. Namun, Liverpool berhasil membalas berkat gol Luis Diaz, Mohamed Salah dan Diogo Jota. Proses gol Luis Diaz berawal dari umpan Diogo Jota dan Luis Diaz mengontrol bola itu lalu melepaskan tembakan salto yang menjebol gawang lawan. Di menit 35, Bournemouth dihukum penalti oleh wasit setelah Dominic Szoboszlai di kotak terlarang. Mohamed Salah yang menjadi eksekutor sebenarnya gagal melakukan tugasnya namun tepisan kiper Bournemouth jatuh kembali ke kaki Salah dan sang winger tidak menyia-nyiakan peluang ini untuk mencetak gol, sedangkan gol ketiga berawal dari tembakan keras Szoboszlai dari luar kotak penalti. Bola tidak bisa dihentikan sempurna oleh kiper Bournemouth, bola muntah kemudian disambar Diogo Jota menjadi gol. Pemain baru langsung in. Kendati baru direkrut musim ini, Dominic Szoboszlai sudah langsung in dengan permainan The Reds. Gelandang menyerang ini bermain mengesankan melawan Bournemouth, dengan menjadi aktor terciptanya 2 gol Liverpool.
Selain itu, pemain timnas Hungaria yang dibeli dari RB Leipzig 70 juta euro ini bisa sukses menggantikan peran Alexis Mac Allister yang terkena kartu merah sebagai gelandang bertahan. Selain itu, Alexis Mac Allister yang baru dibeli dari Brighton 42 juta euro dan Wataru Endo dari VfB Stuttgart 18 juta euro bermain cukup baik. Rahasia Liverpool. Menurut Szoboszlai, para pemain Liverpool mau mengambil tanggung jawab lebih sehingga mereka bisa menang di laga itu. Kami selalu mendukung satu sama lain. Brighton kuda hitam. Brighton & Hove Albion mencuri perhatian di bawah asuhan Roberto De Zerbi pada musim lalu. Meski telah kehilangan banyak pemain bintang termasuk Alexis MC Allister, tim berjuluk The Seagulls tersebut masih tampil apik di laga pembuka Liga Inggris 2023-2024. Tampil di kandang sendiri, Falmer Stadium, Brighton mendominasi jalannya laga dan membuka skor pada menit ke-36 melalui Solly March. Penalti João Pedro menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-71. Luton Town sempat membalas melalui Carlton Morris pada menit ke-81. Namun Brighton melengkapi kemenangan 4-1 dengan gol-gol dari Simon Aingra dan Evan Ferguson. Pada pekan kedua, Brighton menghajar klub Wolverhampton Wanderers 4-1 di Molineux Stadium. Kemenangan Brighton hadir berkat gol Kaoru Mitoma, Pervis Estupinan dan Brice Solly March. Dengan demikian, Brighton menjadi tim paling produktif untuk saat ini di Liga Inggris. Mereka mencetak 8 gol dan baru kemasukan 2 gol. Penampilan apik Brighton di dua laga awal seolah tidak terpengaruh dengan aktivitas penjualan yang mereka lakukan di bursa transfer musim panas. Dalam 3 musim terakhir, total sudah 7 pemain yang dijual Brighton ke klub-klub rival di Liga Inggris. Mereka adalah Mac Allister pindah ke Liverpool dengan nilai 42 juta euro, Ben White ke Arsenal dengan nilai 58,5 juta euro. Marc Cucurella pindah ke Chelsea dengan harga 65,3 juta euro, Robert Sanchez pindah ke Chelsea, Yes Bissouma ditebus Tottenham Hotspur dengan biaya mencapai 29,2 juta euro, Leandro Trossard ke Arsenal, dan Burn ke Newcastle United dan Neal Maupay dibeli Everton. Teranyar, Moises Caicedo dijual ke Chelsea dengan harga fantastis 2,23 triliun. Roberto De Zerbi mengakui tak ada perubahan berarti dalam kekuatan timnya meski beberapa pemain sudah pergi di musim ini, masih ada pemain lain yang bisa menjadi regenerasinya, satu di antaranya adalah Kaoru Mitoma. Kedalaman skuad. Kami memiliki 2 pemain untuk setiap posisi. Mereka pasti akan bermain dan menjadi penting bagi tim, mereka akan memiliki banyak peluang, tegas ex-pelatih Sassuolo. Kami adalah tim yang sangat penting dengan banyak pemain besar. Pekerjaan saya adalah mendorong mereka lebih banyak dan mendapatkan lebih baik, pungkasnya.